Berarti sudah siap untuk belajar sepertinya. Semua sudah siap belajar ya? Siap. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, kita akan berdoa dulu dan ibu minta Anice pimpin kita dulu dalam doa. Mari Anice. Yang dalam mari kita berdoa dalam lagi. Tuhan Yesus, di saat ini kami selaku kelas 12 MIA akan memulaikan proses belajar mengajar biologi. Kiranya apa yang sudah diajarkan oleh guru kami bisa mengerti dan memahaminya dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan jangan dipersilakan. Oke, thank you Anice. Oke, baik anak-anak sekalian. Tahukah kalian bahwa kita ini dari masih kecil, masih bayi, sampai sekarang ini kan ada perubahan. Kita ini mengalami perubahan. Apanya yang berubah? Tinggi. Ada perubahan tentang tinggi badan kita berubah. Dari bayi masih kecil, sekarang kita sudah tinggi kan? Oke. Selain tinggi badan, berat badan. Nah, tahukah kalian proses bertambahnya sel, proses bertambahnya tinggi badan, berat badan itu akibat dari aktivitas apa yang terjadi dalam tubuh kita? Aktivitas apa itu? Pembelahan sel. Oke, pembelahan sel, ya kan? Nah, dengan demikian saat ini kita akan belajar materi tentang pembelahan sel. Apa itu? Pembelahan sel. Oke. Nah, mari kita lihat kompetensi yang akan kita capai setelah kita melakukan proses belajar ini. Coba kita, mungkin Clarikna, dibacakan dulu apa kompetensi dasar yang akan kita capai setelah kita belajar nanti. Silakan. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis proses perkembangan sel sebagai dasar perkembangan sifat dari induk kepada keturunan. Oke, jadi kompetensi dasar adalah ini 3.4. Berarti kita akan menganalisis apanya yang mau kita analisis, proses pembelahan. Jadi proses-proses pembelahan yang terjadi pada tingkat sel itu kita analisis. Bagaimana sampai bisa terjadi proses itu? Mulai dari mana sampai di mana? Kemudian berkaitan dengan dasar penurunan sifat. Berarti ada penurunan sifat dari proses itu. Dari mana ke mana? Itu yang mau kita analisis. Bisa dipahami? Oke. Tujuan pembelajaran. Coba Erika baca apa tujuan kita belajar hari ini. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamatan, penugasan, diskusi dan tanya jawab beserta didik dapat 1. Menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Iya. Sesuai dengan kita punya kompetensi dasar tadi, berarti tujuannya cuma satu, menganalisis. Dalam kita melakukan analisis ini ada banyak aktivitas. Kita identifikasi, kita cari tahu, kemudian kita menyebutkan, kita menjelaskan, kita membandingkan, kita cari perbedaan. Itu proses, semua itu merupakan bagian dari analisis. Jadi analisis ini tingkatnya harus lebih tinggi. Sebelum kita analisis, kita identifikasi dulu pembelahan sel itu apa. Kemudian tahap-tahapnya bagaimana? Kita menjelaskan tahap-tahapnya. Kemudian kita membandingkan, ada perbedaan yang satu dengan yang lain. Baru kita buatkan gambarnya supaya kita lebih paham lagi. Itu bagian dari analisis. Hanya satu tujuan kita belajar hari ini, yaitu menganalisis. Apanya yang dianalisis? Proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat makhluk hidup dari induk kepada keturunan. Oke, selanjutnya kita lihat tentang indikator. Nah, coba Roletis baca suara kuat. 1. Menjelaskan tahapan siklus sel. Yang pertama ini kita menjelaskan tahap dari siklus sel. Siklus ya, siklus itu berbeda dengan pembelahan sel. Nanti kita jelaskan satu-satu. Yang kedua, coba saling baca. 2. Menguruskan proses pembelahan sel dengan benar. Ya, kita urutkan proses pembelahan sel. Mulai dari mana sampai di mana kita urutkan dengan benar. Yang ketiga, coba Karen baca. Membandingkan pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, kita bandingkan antara pembelahan mitosis dengan meiosis itu kira-kira ada perbedaannya tidak? Kalau ada, perbedaannya di mana? Itu yang mau kita cari tahu. Yang keempat, coba guys baca. 4. Menganalisis proses spermatogenesis dan
Oogenesis. Ya. Yang keempat ini kita mau menganalisis proses spermatogenesis dan oogenesis. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Lanjut kita akan lihat tentang materi pembelajaran kita, yaitu tentang pembelahan sel. Apa itu? Pembelahan sel. Nah, kita akan mengikuti tes awal dulu. Saya mau menggali sejauh mana kamu punya kemampuan awal berkaitan dengan materi ini. Anda kerjakan saja soalnya, nanti saya bagikan. Waktu kita mengerjakan soal itu hanya 15 menit saja. Bisa dipahami? Dan saya harap Anda kerja sendiri, tidak usah kerja sama, apalagi nyontek, kerjakan sendiri. Nanti di akhir pembelajaran ada tes akhir soal yang sama. Saya mau melihat dari awal ini kamu dapat berapa, nanti akhirnya kamu dapat berapa. Kalau nilaimu meningkat, itu artinya kamu paham materi saya. Kalau nilai kamu tidak meningkat, itu artinya kamu tidak paham. Dengan demikian saya berharap kalian bisa mengerjakan soal tes ini dengan jujur dan serius. Bisa ya? Bisa. Oke, saya bagikan soalnya. Nah, sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, ketua kelas, Ibu minta bantu tolong dikumpulkan dulu hasil pekerjaan teman-teman. Oke, ketua kelas, silakan. Tambah Putri lagi juga kumpulkan yang cepat biar waktunya cepat. Oke. Terima kasih. Ya. Baik anak-anak. Ibu berharap semua bisa mengikuti dengan serius supaya nanti kamu paham materi yang mau kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita belajar ini sudah dekat Hari Sumpah Pemuda. Dengan demikian semua kenap please. Oke, dengan penuh semangat kita akan nyanyikan lagu, salah satu lagu Sumpah Pemuda. Lagu ini diciptakan oleh seorang yang berasal dari Sumatera sana, namanya Asma Gita, dan judul lagunya adalah Bangun Pemudi Pemuda. Semua tahu lagunya? Oke, dengan sukacita mari kita nyanyikan sama-sama lagunya. Menggambarkan dengan kata-kata, itu deskripsi. Dari gambar yang saya sudah tampilkan ini, kalian diminta untuk mendeskripsikan apa yang ada dalam gambar itu. Bisa ya? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa, oke. Bisa ulang kan bisa dapat nanti? Bisa dapat. Bisa dapat. Oke, kita interfase ya. Yang tulisan
sudah atas itu namanya interfase. Selain interfase ada apa lagi? Ya? DNA sintesis simbolnya S. Oke, apa lagi? B1, G1, B2, G2, kinesis, mitosis, apa lagi? Fase M, ya kan? Lalu ada gambar 2 yang kuning-kuning muda, di tengahnya ungu muda itu apa? Sel ya? Oke, nah dengan demikian ini adalah gambar siklus sel. Namanya siklus itu dia berpalinggaran, dia tidak ada ujungnya. Bisa dipahami? bisa dong. Jadi dia mulai dari ujung satu, dia putar lagi ulang, tak putar terus. Itu siklus namanya, tidak berujung. Bisa dipahami? Nah, apa sih perbedaan antara siklus sel dengan pembelahan sel yang kita pelajari? Dari gambar kalian bisa lihat bahwa interfase itu dia mulai dari ujung sini, dari ujung satu sel itu dia putar sampai dapat fase M sini. Bisa dilihat gambarnya? Saya kasih. Interfase itu dia mulai dari sini. Sini dia putar sampai di sini, sampai di batas anak panah ini dia stop. Itu interfase. Kira-kira interfase ini dia mencakup bagian apa saja? Dia mencakup G1, S, G2. Stop. Itu interfase. Bisa dipahami? Interfase itu dia terdiri atas tiga tahapan. Mulai dari G1, S, kemudian G2. Nah, setelah itu ada yang warna kuning, ini ada dua nama di situ. Yang pertama adalah mitosis, di atasnya itu sitokinesis. Nah, mitosis ini merupakan pembelahan sel. Ya kan, yang sudah kita pelajari. Mitosis itu pembelahan sel. Pembelahan sel itu merupakan salah satu bagian kecil dari siklus sel. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, mitosis dan sitokinesis. Sitokinesis itu artinya sel. Kinesis itu artinya pembagian. Jadi kalau sitokinesis itu pembagian sel. Sito itu pembagian sitoplasma. Saya punya gambar awal ini. Kamu lihat ada pembagian yang dibagi sitoplasmanya. Pembagian sel ini yang kita bilang sitokinesis. Dari satu sel dia mengalami tahap pembelahan lalu mau dibagi. Pembagian sel dari satu menjadi dua itu namanya sitokinesis. Bisa dipahami? Nah, sitokinesis ini pun bagian dari akhir pembelahan mitosis. Jadi pembelahan mitosis di bagian akhirnya itu ada satu tahap namanya telofase. Telofase selesai langsung sitokinesis pembagian sel. Dari satu akan terpisah menjadi dua sel anakan. Bisa dipahami ya? Lalu kita juga harus tahu kira-kira G1 itu sel bikin apa, S itu sel bikin apa, G2 itu sel bikin apa. Setelah itu bagian interfase selesai kita tahu, kita cari tahu lagi mitosis. Di mitosis itu tahap-tahap apa saja. Kemudian setelah itu sitokinesis. Maka itu selesai proses siklus sel. Bisa ya? Nah, dengan demikian saya mau kita ada dalam kelompok, kita akan mengerjakan PKPD yang sudah ibu siapkan. Dan hanya 5 pertanyaan saja yang kalian kerjakan. Dengan demikian, ibu berharap kalian bekerja dengan serius sampai selesai, masuk istirahat, kita presentasi dan kita ada kegiatan selanjutnya. Bisa ya? Saya mau tampilkan dulu kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kalian jawab. Pertanyaan pertama yang harus kalian kerjakan adalah jelaskan tahapan siklus sel. Yang tadi saya punya gambar itu kalian jelaskan. G1 sel bikin apa? S, sel bikin apa? G2 sel bikin apa? Habis itu pembelahan mitosis tahap-tahapnya apa? Lalu sitokinesis sel bikin apa? Bisa ya? Nah, pertanyaan yang kedua, urutkan proses pembelahan sel dengan benar. Pembelahan berarti mitosis saja kamu bahas. Mitosis itu ada 4 tahap. Profase, metafase, anafase, telofase. Selesai. Profase itu kalau bisa digambarkan. Gambarnya seperti apa, lalu ada penjelasan 1 atau 2. Metafase itu gambarnya bagaimana? Keterangannya apa? Bisa dipahami? Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga itu, buatlah perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis.
Saya sudah buat tabelnya seperti ini, nanti kalian ikut saja. Tempatnya, mitosis di mana, meiosis di mana. Hasil, mitosis hasilnya apa, meiosis hasilnya apa. Bisa ya? Bisa. Kemudian yang keempat, buatlah perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis. Kalian cari tahu sendiri, kita bahas bersama. Tempat spermatogenesis itu di mana? Hasilnya apa? Jumlah sel yang dihasilkan berapa? Sama juga dengan oogenesis. Lalu pertanyaan yang kelima itu tentang bagan. Kamu disuruh gambarkan spermatogenesis itu mulai dari apa sampai jadi hasilnya di bawah tuh bagaimana? Oogenesis juga begitu. Nah, dengan demikian saya harap kalian bekerja dengan serius supaya kalian pahami, karena nanti akhirnya ini ada tes akhir yang harus kalian jawab tadi. Bisa ya? Bisa. Oke, saya bagikan kalian kerja di sini. Di sini saya mau kumpulkan dan saya akan nilai hasil kerja kalian. Soalnya nanti saya kasih warga yang pertama. Bisa? Oke. Tulis nama kita juga jangan lupa ya. Iya. Oke, kita kerja kalau bisa sampai sebelum istirahat selesai. Sekarang sudah jam berapa ya? 11.36? Oke, 30 menit lebih kita kerja. 45 menit. Ya, di kelompok. Katakan dulu. Bagi kelompok, satu kelompok ini semua ada ya? Jelaskan apa hasil sel. Bisa baca ya? Kecil ya? Bisa baca Ibu. Teman-teman, tahapan siklus sel. Teman-teman, pada gambar sudah terdapat tahapan siklus sel yang yaitu yang pertama itu interfase, lalu G1S atau DNA sintesis, lalu G2 sitokinesis, mitosis. Siklus sel terdiri atas dua fase, yaitu interfase dan fase pembelahan atau fase mitosis. Interfase terdiri atas tiga fase, yaitu yang pertama itu fase G1. Fase G1 itu transkripsi RNA, sintesis protein, dan penggandaan organel sel. Jadi fase G1 itu pertumbuhan primer. Sel mengalami pertumbuhan atau organel-organel sel menduplikasi diri untuk persiapan pembelahan. Lalu yang kedua itu fase S atau sintesis. Fase S itu replikasi DNA, duplikasi dan duplikasi kromosom. Pada tahap sintesis, sel melakukan replikasi atau penggandaan molekul DNA sel dan protein untuk pembelahan sel. Lalu pada tahap ketiga itu fase G2. Fase G2 itu sama dengan pertumbuhan sekunder. Fase G2 itu sintesis RNA dan perbanyakkan kembali organel sel. Jadi G2 itu tahap pembentukan sitoplasma dan organel-organel sel. Yang berikut itu fase mitosis atau pembelahan. Terdapat 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Lebih singkatnya itu pro, meta, ana, dan telo. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel atau lebih sel anak dengan cara membela diri baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Pembelahan sel ada beberapa jenis, yaitu yang pertama amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang pertama itu amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel melalui tahapan yang sederhana yang terjadi pada organisme prokariotik atau tidak memiliki membran inti seperti bakteri. Amitosis tersusun dari kata a atau tanpa dan mitosis pembelahan. Yang kedua itu mitosis. Mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan
dengan materi genetik yang identik dengan sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini terdapat tahap-tahap pada mitosis. Ya, ada 4 tahap mitosis, yaitu yang pertama itu tahap profase, lalu yang kedua metafase, anafase, lalu terakhir telofase. Adalah meiosis. Meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis juga disebut pembelahan reduksi karena pada proses pembelahan ini terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengah kromosom induk. Oke teman-teman, demikian presentasi kami dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Yang mau bertanya silakan. Semua sudah paham? Sudah diselenggarakan, nanti jawab soal betul semua untuk interpelasi. Satu tadi kita kasih aplaus dulu buat teman-teman. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 menjelaskan poin nomor 2, yaitu urutan proses pembelahan sel dengan bedah. Untuk urutan proses pembelahan sel dengan bedah ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Dari gambar yang di depan ini, yang pertama yaitu profase. Profase ini yang gambarnya warna kuning itu seperti matahari, itu yang bagian atas itu aster, dan yang garis-garisnya itu vena spindel, sedangkan yang di bagian bawahnya itu centriole. Sedangkan yang warna ungu ini adalah 2 kromatid membentuk kromosom dan sentromer. Yang pertama itu benang-benang kromatid memendek dan menebal membentuk kromatid. Sedangkan yang kedua, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Yang ketiga itu membran nukleus dan nukleolus menghilang. Yang keempat, pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Sedangkan yang keempat ini, vena spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Yaitu metafase, seperti gambar yang pertama, tapi gambar kedua ini ada bentuknya yang berbeda, yaitu vena spindelnya warna kuning, eukaryotic sel, kinetokor ini yang warnanya ungu, dan sentriol. Yang pertama ini terbentuknya vena spindel kromosom terlihat semakin jelas. Sedangkan yang kedua, kromosom berada di daerah ekuator sel. Ketiga, setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Sedangkan yang keempat ini, pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan vena spindel. Gambar yang ketiga, anafase. Gambar yang keempat yaitu telofase. Yang pertama ini, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Yang kedua, kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Sedangkan yang ketiga, kumpulan kromatin membentuk anak inti atau nukleolus. Yang keempat, terbentuknya membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pembeda pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, jika teman-teman bisa lihat di tabel di atas sudah ada yang pertama yaitu subtempat. Pembelahan mitosis ini terdapat di sel tubuh atau sel somatik. Dan untuk meiosis, tempatnya itu di alat reproduksi atau organ kelamin. Untuk bagian yang kedua, hasil yaitu mitosis menghasilkan 2 sel anakan dan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Untuk yang ketiga, sifat sel yaitu mitosis memiliki sifat itu dengan sama dengan induknya atau 2N atau juga diploid. Untuk meiosis tidak sama dengan induknya, maksudnya untuk setengah
jumlah sel dan regenerasi. Untuk meiosis memasukkan sel gamet dan menjaga agar jumlah kromosom tetap. Demikianlah presentasi saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sel tubuh atau sel somatik itu sel pada bagian-bagian tubuh, misalnya tangan, tahap pembelahan mitosisnya terjadi pada tangan, terus kaki dan sebagainya. Kalau pada meiosis kan alat reproduksi atau organ kelamin itu terjadi pada pada alat-alat reproduksi. Kalau tumbuhan itu kan di putik dan benang sari, kalau pada hewan dan manusia itu kan di alat reproduksi, yaitu pada sperma dan Representasikan hasil kerja kelompok kami sebagai berikut. Buatlah perbedaan pembelahan spermatogenesis dan oogenesis. Keempat, spermatogenesis berada di testis, sedangkan oogenesis berada di ovarium. Hasil spermatogenesis yaitu 4 sel sperma fungsionalis, sedangkan hasil oogenesis yaitu 1 sel fungsionalis dan 2 sel polisit. Jumlah sel yang fungsional untuk spermatogenesis yaitu 4. Demikian hasil kerja kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Gametogenesis tidak ada terjadi pembelahan mitosis. Sebenarnya pembelahan mitosis. Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet yang terjadi melalui pembelahan sel-sel reproduksi secara meiosis di dalam alat reproduksi. Kan tadi dibilang kan pada tahap gametogenesis itu tidak terjadi pembelahan mitosis. Kan pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik, jadi tidak mungkin pembelahan gametogenesis itu terjadi pada sel pada tahap mitosis itu terjadi pada. Gametogenesis itu adalah proses pembentukan gamet. Coba, gamet itu nama lain dari sel kelamin. Sel kelamin itu ada 2. Yang jantan itu namanya sperma, yang betina itu namanya oogo. Nah, gametogenesis itu proses pembentukan gamet. Sekarang gametogenesis ini dia terbagi atas 2 macam. Yang satu namanya spermatogenesis, yang satunya lagi namanya oogenesis. Spermatogenesis itu artinya proses pembentukan sperma. Proses itu namanya spermatogenesis. Lalu oogenesis itu apa? Itu proses pembentukan ovum atau sel telur. Jadi proses pembentukan sel telur itu namanya oogenesis. Reproduksi dari laki-laki. Gambar ini merupakan testis. Apa namanya? Testis. Nah, di testis ini terjadi proses pembentukan sperma di sini. Di bagian mana? Di bagian tubulus seminiferus. Kamu perhatikan bagian tubulus seminiferus itu di situ terjadi proses pembentukan sperma di situ. Bisa lihat gambarnya? Bisa. Nah, setelah spermanya sudah terjadi di situ, langsung sperma itu dibawa ke bagian epididymis. Coba semua lihat bagian epididymis. Sperma yang sudah jadi akan bawa atau ditransfer ke bagian yang namanya epididymis. Untuk apa sperma dibawa ke situ? Untuk pematangan. Bagaimana skemanya? Ini gambar atau bahkan yang saya minta. Jadi yang pertama itu ada sel, nama sel itu spermatogonium, ya. Jadi sperma itu dia berasal dari spermatogonium. Spermatogonium itu sel induk dari sperma. Bisa dipahami? Bisa. Setelah itu dari spermatogonium dia akan mengalami pembelahan mitosis menjadi apa? Spermatosit primer. Coba perhatikan dulu gambarnya. Dari spermatogonium mau jadi spermatosit primer, dia akan mengalami pembelahan mitosis. Ada pertanyaannya kelompok 3 itu, mengapa di gametogenesis tidak ada pembelahan mitosis? Ada. Di bagian mana? Dari spermatogonium ke spermatosit primer itu pembelahan mitosis di situ. Ya? Jadi itu pembelahan mitosis terjadi di situ tuh. Nah, hasil pembelahan mitosis itu dia punya jumlah kromosomnya 2N diploid. Masih sama dengan spermatogonium sel induk di atas. Dari spermatosit
primer dia akan membelah secara meiosis satu, akan jadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder itu dia kromosom haploid setengah dari induk, karena terjadi pengurangan atau pembelahan reduksi di meiosis satu. Meiosis satu itu pembelahan reduksi di situ, reduksi itu artinya pengurangan. Apa yang dikurangi? Jumlah kromosom. Dan oke anak-anak sekalian, kalian akan diberikan kesempatan untuk menyimak sebuah video yang sudah ibu siapkan dan tolong dipahami dan disimak dengan baik ya. Oke, mari kita lihat videonya. Berjumpa lagi bersama berjumpa lagi bersama saya. Pernah kalian berpikir kenapa tubuh kita bisa menjadi lebih tinggi? Atau kita pernah lupa dan juga kita susah? Nah, jika kalian belum mengetahui, mari kita bahas. Pada dasarnya, tubuh kita menjadi lebih tinggi dan lupa kita bisa sembuh merupakan peran pembelahan sel. Apakah pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi suatu sel hidup menjadi dua atau lebih sel. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Jenis pembelahan sel ada dua macam, yaitu pembelahan sintetis dan reaktif. Ini mulai letak menjadi bagian-bagian kecil di dalam satu dua, yang mulai membentuk kromatis dan kita. Padahal masuk pembelahan sel kromatis saudara dari kedua pasangan yang bisa menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anapaus, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang keempat, telopase. Pada awalnya, membran inti mulai kembali berbagi, kemudian kromosom mulai masuk. Semoga melalui video ini kita semua menjadi tahu sebagai proses pembelahan sel pada akhir hidup. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang saya Waktu tes akhirnya kita sudah selesai, semua pekerjaan sudah selesai. Sudah, Ibu. Oke, dengan demikian yang sudah selesai, silakan maju kumpul di depan. Ya, kita hari ini dan kita akan menyimpulkan materi-materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama tentang pembelahan sel. Coba Anice, pembelahan sel itu apa? Proses pembelahan sel menjadi dua sel anakan yang bersifat sama dengan induknya. Oke, pembelahan sel itu pembelahan satu sel menjadi dua sel anak yang bersifat sama dengan induk. Yang berikut, tahap-tahap pembelahan sel ada dua ya, secara mitosis, secara meiosis. Mungkin ada yang bisa menjelaskan tahap pembelahan mitosis? Ya, silakan Putri. Tahap mitosis terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah tahap profase, yang kemudian yang kedua adalah tahap metafase, yang ketiga ada anafase, dan yang keempat ada telofase. Ya, itu untuk mitosis. Sekarang tahap pembelahan untuk yang meiosis. Siapa bisa menyimpulkan? Lewu. Ya, silakan Victor. Prometa telo 1 dan prometa telo 2 Ya, prometa anatelo itu profase, metafase, anafase, telofase 1. Prometa anatelo 2 itu profase, metafase, anafase, telofase 2. Paham ya? Genesis itu proses pembentukan sperma. Oogenesis itu apa? Pembentukan oogogus. Oke, spermatogenesis terjadi di Testis. oogenesis terjadi di Ovarium. Oke. Dengan demikian pembelajaran kita selesai hari ini dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Semua silakan berdiri. Mari kita berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat ini kami telah usai belajar biologi. Kiranya apa yang diajarkan oleh Ibu Guru bisa kami mengerti dan memahaminya. Tuhan, di saat ini juga kami akan Tuhan meninggalkan tempat lembaga pendidikan ini. Kiranya Tuhan memelihara kami agar kami sampai di rumah kami yang selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Calun. Minggu depan kita akan belajar biologi lagi. Materinya yaitu tentang pewarisan sifat berdasarkan dokumen. Tolong dipelajari di rumah. Iya, Ibu. Bisa ya, oke. Sampai ketemu minggu depan.